Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Shadaqallahul adzim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah para jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pertanyaan jamaah tentang bid'ah. Bid'ah itu di dalam Islam itu jelas. Jadi mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama. Hadis dari Aisyah itu jelas bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-adakan urusan yang baru dalam agama ini, kata-kata Rasulullah itu jelas, min amrina hada, dalam urusan agama ini, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ya. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang di mana-mana sering ngomong kullu bid'atun dolalah, kullu bid'atun dolalah, kullu dolalah finnar, itu sangat bertentangan dengan hadis ini. Karena hadis yang paling masyhur yang harusnya dipakai sandaran dalam menyatakan ini bid'ah atau tidak bid'ah itu adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu barang siapa, kata Rasulullah, yang mengada-adakan urusan yang baru dalam urusan agama ini, hal baru, mengadakan hal baru dalam urusan agama ini, min amrina hada fahuwa raddun, maka dia tertolak. Gitu. Jadi hal baru dalam agama itu ya yang benar-benar baru, yang nggak ada tuntunannya sama sekali. Bukan tidak ada sandar, bukan tidak ada contohnya, bukan tidak dikerjakan Rasul, itu salah kaprah. Contoh dikerjamain tahlil, orang mati ditahlil katanya bid'ah. Orang dikerjamain katanya bid'ah karena nggak ada tuntunannya, nggak ada contohnya, itu salah kaprah. Jadi satu kebodohan yang hakiki. Ini ada ustadz membodohi umat, dan umatnya yang mengikuti jadi bodoh hakiki. Karena menjalankan sesuatu yang salah juga. Kenapa? Dzikir itu ada perintahnya. Seperti saya katakan kemarin, dzikir itu ada perintahnya, jelas perintahnya. Tapi bagaimana pelaksanaan dzikir itu nggak ada. Rasulullah menyuruh kita banyak berzikir. Quran dengan tegas mengatakan, dzikirlah kalian kepada Allah, dzikran katsiran, dengan dzikir yang sangat banyak. Banyak itu nggak terhitung nilainya. Gitu. Ada orang bertanya pada saya, Ustadz kalau habis sholat kok bacanya banyak, kok nggak seperti tuntunan Rasul? Katanya kalau habis sholat itu kan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah 33 kali. Kok Ustadz banyaknya saya lihat bacanya sampai 100? Emangnya kenapa? Apakah kalau saya baca 1000 setelah sholat nggak boleh? Nah ini yang harus dipertanyakan. Jadi kadang-kadang ustadz ini sok-sokan, banyak ustadz yang sok-sokan. Akhirnya jamaahnya ikut sok-sokan, sedikit-sedikit apa? Kalau nggak ada contohnya dari Nabi nggak mau, nggak ada perintah dari Nabi nggak mau, nggak ada contohnya dari Islam nggak mau, nggak dari Al-Quran nggak mau, kalau nggak dari Quran dan hadis nggak mau, sok-sokan. Tapi nyatanya mereka sendiri banyak sekali yang tidak meniru kehidupan Nabi.
Ustadz itu jual agama banyak. Menghidupi dirinya dari dakwah. Dakwah itu kewajiban, bukan pekerjaan. Tapi banyak ustadz yang menjadikan dakwah sebagai pekerjaan. Hidupnya dari situ, makanya dari itu, biar sekolah dari situ. Rasulullah sendiri kerja. Rasulullah itu bekerja untuk hidupnya keluarganya. Dakwah itu kewajiban, bukan pekerjaan. Maka kalau dakwah jadi pekerjaan itu bahaya bid'ah. Contoh Rasulullah SAW mencontohkan, menjalankan iktikaf Ramadan di 10 hari terakhir. Contoh ini nyata nih. Tapi banyak sekali ustadz-ustadz yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit gak boleh. Kalau gak ada hadisnya gak mau, kalau gak dicontohkan Nabi gak mau, kalau gak ada perintah langsung dari Allah, dari Quran gak mau. Nyatanya gak berani iktikaf. Kenapa? Apa dunia nih? Apa duit? Mergo lek Ramadan ordernya banyak. Kecuali sekarang musim corona. Banyak taklim tutup. Itu pun masih bikin kajian online. Nah, karena kalau dia iktikaf dia bisa kemana-mana. Padahal habis subuh ada taklim di sana. Nanti ada pengajian duha. Ada pengajian ba'da asar sampai maghrib. Nanti ada lagi order di sana. Ngisi tarweh, hultung. Kalau dihitung 200, 400 sedino. 10 dino 8 juta. Orang wani ninggal. Kanjeng Nabi iktikaf 10 hari. Bahkan pernah Rasulullah tidak iktikaf dibayar, sahur. 1 hari Rasulullah iktikaf 10 hari di pertama dan 10 hari terakhir. Ditanya oleh sahabat, bukan yang Nabi, ya Rasulullah, kok iktikafnya 20 hari? Iya, yang 10 hari di awal nyawa utang. Karena tahun kemarin gak iktikaf. Ini hadisnya jelas, sahih. Kenapa mereka gak mau? Nah, katanya kalau ada Quran, ada hadis gak mau. Nyatanya banyak yang gak mau iktikaf. Jadi bicara bid'ah itu harus kembali pada dirinya. Dirinya sendiri bahaya bid'ah, pelaksana bid'ah utama gak sadar itu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah salam dia berzikir pada Allah hatta tamtu samsu, sampai mataharinya keluar. Summa sholat rakaat ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah. Untuk menegaskan itu Rasulullah tambahi kalimat tamati, sempurna. Maksudnya apa? Pahala yang didapat orang yang iktikaf di waktu subuh sampai waktu Isra itu sempurna pahalanya seperti yang diperoleh orang yang berhaji dan berumrah di sana. Dan dicontohkan Rasulullah. Tapi nyatanya banyak ustadz, banyak kiai jargoni, iso ngajar, iso ngakoni. Ngomong ceramah iso tapi dia nggak pernah jalanin. Besok pulang. Kadang ngisi kajian subuh tapi nggak diajak, jamaahnya nunggu sampai Isra. Setelah kajian pulang. Lah ini kan pembohong, ini dusta, ini lebih kejam ini daripada bid'ah. Lebih dusta, yang diancam neraka itu pendusta, bukan orang bid'ah. Walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anna ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jelas. Siapa yang mendustakan satu ayat dalam Al-Qur'an dan dia bersombong diri, merasa paling benar, merasa gak berdusta, maka dia akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Ini gak sadar dia. Jadi bid'ah itu sesuatu yang jelas, sesuatu yang baku, sesuatu yang sudah jelas hukumnya, jelas ininya, bilangannya dilanggar, ditambahi, dikurangi, itu nggak boleh. Ya, ngadakan puasa wajib di bulan Muharram, ya nggak boleh, bid'ah itu. Karena kalau kita bicara nggak ada tuntunannya, nggak ada contohnya. Nabi itu masjidnya nggak dulu dari pasir kecil.
Tidak ada Nabi memerintahkan sahabat nanti kalau sudah maju, umatnya sudah banyak, duitmu oke, masjid ini bangunan, saya ngapain? Kasih keramik, kasih tegel, kasih marmer, tiang-tiangnya bikinnya nggak ada. Bikin karpet, bikin sejadah nggak ada. Zaman Nabi nggak ada karpet, nggak ada sejadah. Nabi kemana-mana pakai sorban. Kenapa mereka nggak pakai sorban kemana-mana? Nah, Ka'bah itu berapa kali direnovasi? Wah, perbaikan. Zaman Nabi, zaman awal dibangun. Mulai Nabi Adam, sebelum Nabi Adam Ka'bah itu ada. Sekarang dikerupuki pakai kiswah. Apa ada perintah dari Nabi menutup kiswah? Apa ada Hijr Ismail terus dibangun seperti itu di marmer? Enggak ada perintah semua itu. Bid'ah semua itu. Gitu. Jadi kalau itu sudah jelas Ka'bahnya di situ mau dipugar kayak apa, mau direnovasi kayak apa, Hijr Ismail juga nggak pindah tempat, ya nggak masalah gitu. Masjid mau dibangun kayak apa, selama itu tujuannya untuk sholat, menghadapnya tetap ke Ka'bah, nggak masalah gitu. Jadi yang penting itu pokoknya, bukan tambahan-tambahannya. Ada orang mati tahlilan, itu aksesoris itu. Itu kebaikan. Mendoakan orang yang mati kebaikan. Ya, ada ustadz bilang, wah nggak mungkin. Orang mati itu sudah terputus amalnya. Kecuali anak-anaknya, orang lain nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, kenapa Allah menuntun? Allahumma fir lana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikwanina fid dini wad dunya wal akhir. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Loh, kepada orang-orang yang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minkum wal amwat, yang masih hidup maupun sudah mati. Di dalam surat Al-Hasr pun jelas itu. Dan orang-orang yang datang kemudian itu mendoakan kepada orang-orang sebelumnya yang sudah mati. Nah iya, saya bilang ya sudah, Bapak Zaman dapat belum Ustaz? Sudah, mudah-mudahan disiksa di dalam kuburnya. Ngamuk Ustaznya. Lu kok didoakan jelek? Lu katanya nggak sampai. Lucu kan? Tahlil itu kebaikan, dzikir jamain kebaikan, istighosa kebaikan, orang berkumpul baca Yasin bareng-bareng itu kebaikan. Lebih baik orang kumpul baca Yasin bareng-bareng daripada dia keluyuran, nongkrong di hik, nongkrong di warung kopi, nongkrong di warung giras, ngobrol alor ngidul, gak ada maknanya. Kalau Yasinan jelas yang dibaca Al-Qur'an, ya, dan itu kebaikan gitu. Ayat Al-Qur'an jelas. Wal as, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada yang gaib, beriman kepada takdir, pada qadar, wa amilus sholihat, dan dia selalu berbuat kebaikan. Ini yang gak rugi, ya. Dan di dalam Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala jelas menegaskan, innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman, ya, dan selalu berbuat kebaikan, mereka itu masuk ke surga untuk selama-lamanya. Lah apa tahlil itu gak api? Tahlil itu api enggak? Masa orang tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha. Ini kan kebaikan, memuji Allah. Subhanallah, 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 mensucikan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Gak ada yang jelek. Doa-doanya bagus-bagus.
Di tahlil ada, kalau orang tahlil mati itu ada yang dibaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Rasulullah bersabda, maukah kamu aku ajarkan ucapan yang ringan diucapkan, satu kalimat yang mudah diucapkan, yang ringan diucapkan, tapi memberati timbangan. Apa itu Rasulullah? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Bahkan dalam hadis saya Rasul mengatakan, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, maka seluruh dosanya dihapus oleh Allah, sekalipun dosanya sebesar gunung Uhud. Di situ gak ada keterangan harus dibacanya kapan, gak boleh dibaca di orang yang mati. Makanya pemahaman yang keliru, ya, kadang-kadang ada orang bilang kalau ngaji harus pilih ustadznya, jangan asal ngaji, ya, jangan asal ngaji. Yang benar, orang berkata seperti itu berarti merasa dirinya paling benar. Orang yang merasa dirinya paling benar itu kecuali lain iblis. Jadi kalau ustadz melarang jamaahnya ngaji ke ustadz yang lain dengan alasan belum tentu dia benar, berarti ustadz itu secara nggak langsung menyatakan dirinya paling benar. Dan yang merasa dirinya paling benar itu hanya iblis, berarti dia sekutunya iblis, dia teman baiknya iblis, dia sejawat dengan iblis. Betul. Hati-hati, ustadz tuh nggak sadar itu. Apa dia dulu ngaji langsung ke Kanjeng Nabi? Enggak. Belajar Quran langsung Rasulullah? Enggak mungkin. Ada ulama, ada kiai, dia juga belajar ke ustadz, belajar ke kiai gitu ya. Makanya kita akan bahas terus masalah bid'ah ini, biar masyarakat jelas, biar masyarakat gak ketakutan. Dan saya himbau untuk masyarakat untuk tidak takut, ya, nggak usah direken itu ustadz yang gitu, nggak usah didengerin. Karena ustadznya sendiri banyak yang bid'ah, banyak yang jarkoni, so ngajar, so makoni. Ya, hati-hati. Itu sudah marah. Contoh lagi, dia melarang orang lain untuk bergabung dengan jamaah lain. Punya jamaah, saya nggak sebut jamaahnya. Mau apapun harus dengan jamaahnya. Sampai muamalah jual beli saja, kamu jualan ke orang lain boleh, tapi kamu beli harus ke jamaahmu ini. Itu sudah melanggar firman Allah. Allah tegas mengatakan, wa ta'simu bihablillahi jami'a wa la tafarraq. Hendaknya kalian itu benar-benar terikat dalam jamaah Islam. Wa la tafarraq, jangan bercerai-berai. Dan Islam itu cuma satu. Ya, Salafi itu bukan Islam, Muhammadiyah itu bukan Islam, NU bukan Islam, MTA bukan Islam. Semua itu cuma organisasi Islam, wadah jamaah Islam. Yang bisa menjamin kita masuk surga atau tidak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya Islam. Jadi yang dijamin masuk surga adalah orang Islam yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Bukan orang Islam yang di Salafi, bukan orang Islam yang di Muhammadiyah, bukan orang Islam yang di NU, bukan orang Islam yang di MTA. Siapapun orang Islam, dimanapun dia berada, ikut organisasi Islam apapun, asal dia benar-benar bertakwa kepada Allah, dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kajian tentang bid'ah hari ini cukup sekian. Insyaallah kita bahas lagi besok tentang hal-hal yang lain yang dibid'ahkan itu. Yang jelas, yang masih suka dikerjamain terus dikerjamain. Yang masih suka tahlil terus tahlil. Yang masih suka yasinan terus yasinan. Nanti kalau antum dimasukkan neraka, saya yang jamin. Saya yang akan menghadapi Allah. Orang muji-muji Allah dimasukkan neraka itu Ustaz Kendir itu ya. Jangan ikuti Ustaz Kendir dua gote dawa lulusan di Timur Tengah, dokter tapi
goblok pol-polan ya. Ojo melu-melu goblok ya. Jangan ikut-ikut bodoh. Biar mereka yang bodoh. Dengerin aja nggak apa-apa. Kalau mau dengerin pengajiannya dengerin. Ya, ambil yang baik. Ya, ambil yang baik. Yang kira-kira nggak cocok bisa dipakai. Kebaikan itu mau keluar dari manapun tetap kebaikan. Aku lupa ada. Wastaghfiru walakum innahu wal ghafurur rahim. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.